Berawal dari aduan pelanggan yang merasa jijik saat dia memesan barbeque, ternyata yang datang adalah sempak goreng berbulu rasa barbeque. Pemilik restoran menjelaskan bahwa ini perut berbulu burung unta panggang dan ini adalah ciri khas restoran. Rasanya aneh, tapi katanya itu normal. Jadi dia mencoba mengunyahnya lagi. Namun, bau busuk langsung menyerang hidungnya karena merasa jijik. Dia segera menelepon polisi. Saat polisi tiba, pemilik restoran mengatakan bahwa daging itu dibeli dari toko daging di pasar. Polisi pun menyelidiki toko daging tersebut. Di toko itu, mereka menemukan banyak ember hitam penuh dengan daging manusia yang sudah diasinkan dengan jintan. Ada kaleng anggur di sampingnya, berisi lebih dari 40 mata manusia. Di dapur belakang, tergantung belasan kulit manusia yang tersusun rapi. Polisi sangat terkejut dan jijik melihat pemandangan itu hingga ingin memanggil polisi tambahan. Bos toko, Zhang Yongming, dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi bertanya berapa banyak orang yang telah ia bunuh. Dengan tersenyum, Zhang menjawab, "Saya sudah membunuh sejak abad lalu. Mana mungkin saya ingat jumlahnya? Kalian bisa cari di rumah saya." Polisi langsung pergi ke rumahnya dan menemukan banyak karung berisi pakaian anak muda. Totalnya ada 20 set. Di atas meja, ada sepiring abon yang ternyata berisi sisa organ manusia. Zhang tidak mau mengakui perbuatannya meski bukti menunjukkan bahwa ia telah membunuh, memotong, dan memakan korbannya. Tapi pertanyaannya, kenapa dia melakukan ini? Dan mengapa korban-korban itu dijadikan daging burung unta? Kita kembali pada kisah Zhang. Pada tahun 1956, Zhang Yongming lahir di desa Nanmen, Yunnan, dari keluarga biasa. Ibunya pemarah dan sering memukuli dia serta saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya pun melampiaskan amarah mereka dengan memukul Zhang, menjadikannya korban di keluarganya sendiri. Zhang tidak memiliki teman, kecuali satu orang bernama Yongming, yang hampir saja ia bunuh saat kecil. Zhang mengikat temannya yang sedang menginap di rumahnya, dan lebih parahnya, dia sudah mengoleskan saus tiram di kepala temannya itu. Lalu dia mencoba menjualnya perlahan-lahan. Polisi langsung menangkapnya, tapi karena Zhang masih di bawah 18 tahun dan korbannya pun masih selamat, polisi pun hanya menahannya beberapa bulan. Saat dia bebas, dia pun langsung berbuat kriminal lagi. Pada tahun 1970-an, Zhang berubah menjadi pemuda atletis, berkenalan dengan wanita bernama Sili Chun yang merupakan teman kerja Zhang. Namun, setelah pulang dari dinner, Chun dilaporkan menghilang dan polisi pun mencarinya. Setelah menemukan Chun, polisi terkejut. Tubuh Chun ditemukan sudah termutilasi tanpa tangan dan kaki. Akibat perbuatannya, penduduk desa pun marah, lalu melakukan protes dan menuntut polisi menghukum mati Zhang. Zhang pun segera diamankan polisi. Tapi sayangnya, ia hanya dipenjara 19 tahun dan dibebaskan lebih awal karena berkelakuan baik di penjara. Dan hal itu membuat Zhang senang. Tapi tepat setelah Zhang bebas pada 2005, para pemuda di desa Nanmen hilang satu persatu. Polisi pun tidak mencurigai hal itu. Dikarenakan, kemungkinan para pemuda di sana sedang merantau bekerja di pabrik-pabrik ilegal di luar desa Nanmen. Karena itu adalah hal biasa, polisi pun tidak menyelidikinya. Pada tahun 2008, pemerintah Cina secara resmi melakukan penataan kota. Dan desa Nanmen terdampak proyek pembangunan itu. Alhasil setiap penduduk desa Nanmen mendapatkan uang kompensasi dari pemerintah. Setelah mendapat uang kompensasi, Zhang membangun sebuah tempat pemotongan ayam kalkun di pasar. Dia selalu membawa daging kalkun murah dan segar untuk dijual ke pasar. Banyak pula pelanggan dari luar kota yang membeli daging dari Zhang tanpa mereka tahu kalau daging itu adalah daging para pemuda yang hilang dari desa Nanmen. Kembali pada masa sekarang, polisi pun bertanya pada Zhang, kenapa dia melakukan hal itu? Zhang pun menjawab dengan tertawa, "Ini bukan soal uang, tapi saya ingin semua orang merasakan makanan yang lezat." Pada tahun 2013, hakim membacakan tuntutan untuk Zhang, mulai dari percobaan pembunuhan pada temannya, memutilasikan kerjanya di tahun 1970, dan sosok pria cabul yang memanfaatkan ketampanan dan tubuh atletisnya. Dan dia terbukti melakukan 20 kali pembunuhan dengan sadis dalam 8 tahun terakhir.
di mana selain memakan daging korbannya sendiri, Zhang juga mencampurkan daging korbannya dengan daging burung unta, lalu menjualnya. Akibat perbuatan Zhang, banyak toko daging lokal yang tutup dalam waktu lama, dikarenakan orang-orang takut membeli jenis daging apapun. Dan akhirnya, Zhang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2013. Saya rasa, jika Zhang dihukum berat pada saat dia mencoba menebas temannya waktu kecil, mungkin hal itu bisa mencegah tragedi di kemudian hari. Karena saya percaya, pendidikan di penjara akan lebih gampang merubahnya saat dia masih anak-anak.